Bang, Ya, gimana bang sidang putusan hari ini? ya, alhamdulillah tadi amar putusan dari Majelis Hakim sudah kita sama dengarkan bahwa terkait amar putusan dengan perkara perdata wan prestasi yang kita ajukan di PN Tangerang, Majelis Hakim memutuskan ya itu ya, kita istirja dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inni fi musibati wa ya, mudah-mudahan dari upaya maupun ikhtiar kita untuk mencari keadilan diganti yang lebih baik. Nah, tapi intinya dari amar putusan tadi hakim menerima eksepsi dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur. Gitu. Jadi memang belum sampai proses pokok perkara. Nah, jadi kita juga menilai pertimbangan hakim ini tidak cermat, ya kan? Tidak cermat dalam arti ya tidak, ya kita lihatlah, ya, tidak menilai apa yang apa yang ditemukan dalam proses persidangan, gitu ya. Ya kita nggak apa ya, ya kita terima aja lah, gitu, kita terima putusan hakim tadi ya kita terima, ya tetap nanti kita berupaya, kita dan tim akan bermusyawarah apakah kita akan mengajukan gugatan kembali atau mengajukan banding. Kalau banding otomatis ya nanti kita akan musyawarah. Kecewa bang dengan putusan hakim yang berlarut-larut ini? Ya semenjak sama setahun ya, hampir setahun ya, ya sangat, ya kita niatin ibadah, kalau ibadah ya nggak ada kecewanya kan gitu ya. Adapun nanti urusan ini kan hanya urusan hukum ya, proses hukum ya, masalah duniawi lah istilahnya kalau menurut kita, tapi masih ada hukum syar'i karena kita sesama orang muslim kan ya, yang kita juga orang muslim, kita juga orang muslim ya. Sekarang dari apa pribadi dari saudara Yusuf Mansur, saudara Judi Broto yang bernaung di PT Inex. Nah, sekarang hasil naruhnya gimana? Kita mau pakai hukum negara atau hukum syar'i, ya kan? Nah, kita nggak tahu kan namanya umur, ya umur sudah berapa, tinggal berapa. Ya namanya mati itu ya sewaktu-waktu. Nah, sedangkan dari saudara Yusuf Mansur sendiri, kita lihat dalam apa pernyataannya bahwa memang terjadi, ya kan? Memang klien kami ada yang 10 belum dibayar, itu kan menjadi bukti kan, gitu. Nah, tapi ya entah di saat proses hakim ini belum sampai pokok perkara, tapi ya sudah ditolak dulu. Nah, sedangkan dari pelakunya sendiri, dari penggugatnya sendiri, itu mengakui, ya kan, bahwa investasi itu ada, bahwa klien kami memang belum dibayar, ya apalagi kan. Jadi jadi ya masyarakat lah yang bisa menilai, gitu, masyarakat yang bisa menilai lah, gitu. Tapi kita masih ada hukum syar'i ya, kita tetap berhusnudzonillah, ya kan, berprasangka baik. Apa yang kita ikhtiarkan, kita sabarkan, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Itu yang kita pesan juga ke klien-klien kita. 10 orang itu totalnya berapa bang jumlahnya yang belum tergantikan? Semua 763 sekian yang kerugian material dan imaterial, gitu. Itu udah 2012 sampai 2022. Ya kan, Jadi itu Haji Yusuf Mansur sudah mengakui ya? Sudah mengakui, di televisi kan sudah mengakui, bahkan dalam proses persidangan pun, ya kan, itu sudah kita ajukan, gitu. Memang dengar-dengar rencananya kalau dari pihak sana mau gantinya berapa sih bang? Nggak begitu ya? Tidak. Jadi sebenarnya kalau dari mereka tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, kita kan di sini gugatan kita kan wan prestasi, ya berarti ada apa undang-undang yang mengatur, ya kan, di pasal 1320 sudah jelas, 1336 juga jelas, 1339, 1239 juga jelas, 1240 juga jelas dalam KUH Perdata, itu sudah kami uraikan kan gitu. Nah, tapi hakim kok menilai dan mempertimbangkan di sela eksepsinya, gitu. Nah, pada eksepsi kita juga punya dasar, gitu. Ya mungkin kurang cermat menurut saya, pertimbangan hakim itu kurang cermat. Bang, di luar kan hakim kan menyarankan untuk mediasi ya. Ini mungkin pasti sudah ditempuh oleh pihak kuasa hukum sendiri. Mungkin alasannya mentok kenapa sih bang?
Mediasi sekarang waktu awal sebelum masuk perkara ini kita kan diatur dengan Perma kan nomor 1 2016, sebelum masuk perkara kita harus mediasi. Nah sedangkan mediasi sudah kita tawarkan, ya memang deadlock kan. Nah sedangkan dari saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan menginginkan pengembalian dengan periman 1 juta. Nah sedangkan kita lebih ke akadnya lagi kembali. Nah sedangkan akad kita kan investasi, plan kita itu investasi program patungan pembangunan dan pendirian hotel dan apartemen haji dan umroh yang sekarang menjadi City Hotel, ya kan? Nah, sedangkan City Hotel itu sekarang masih berjalan, ya kan? Nah, sedangkan yang dijanjikan itu bahwa tiap tahun setelah penempatan akan dikasih hasil 8%. Nah, selama ini klien kami tidak dapat sama sekali yang 8% itu, tidak sama sekali. Bahkan uang pokok pun tidak dikembalikan, dari 12 ke 10 yang belum dikembalikan. Nah, otomatis kami ya berpedoman sesuai apa yang dijanjikan, ya kan, sesuai dengan dijanjikan. Nah waktu itu kita dalam mediasi kita juga minta ya udah kalau gitu kita ke pokoknya aja, ke pengembalian, tapi kita minta kerugian imaterial. Karena apa? Klien kami kan merasa dirugikan. Ada yang sudah komunikasi untuk menjalin komunikasi kan tentang keberadaan dana yang diinvestasikan. Ada yang pulang balik ke Jakarta, kadang-kadang di perwakilannya itu tidak kunjung ada realisasi, tidak ada informasi kan, sehingga menimbulkan apa? Ya makan pikiran, makan tenaga, makan biaya, ya. Tapi dikasih seperti itu ya, klien kami waktu itu ya tidak menerima karena memang akadnya kembali lagi investasi, bukan pinjam meminjam, enggak. Ya kan, investasi, orang hotelnya berjalan kok. Kalau kerugian pokok yang pengen dikembalikan tuh berarti berapa? Awalnya dari pihak Pak Ustadz sendiri, karena kerugian pokok berapa itu yang ditawarkan? Yang ditawarkan 10 juta plus kerohiman 1 juta. Nah sedangkan 2012 10 juta dulu dengan 2022 kan beda. Mungkin 10 juta dulu bisa buat nikah kali ya. Ya kan, bisa nikah. Nah kalau 10 juta sekarang untuk buat nikah aja kan mungkin ya susah kan, misalkan gitu. Jadi ya menurut kami waktu itu mediasi deadlock karena nggak adil, ya kan. Mereka hanya mengasihi seperti itu. Nah sedangkan kalau kita keinginannya ya udah pokok bunga bagi hasil kita tidak terima, bagi hasil nih kita sudah menyampaikan bagi hasil tidak terima. Nah terus apa yang dijanjikan setelah 10 tahun, itu kan 10 tahun kita investasi 2012, berarti kan 2022 ini dikembalikan tuh perjanjiannya, akadnya dikembalikan, tetap kita mendapatkan bagi hasil selama hotel itu berjalan. Nah sedangkan 2022 itu 10 tahun itu kita nggak ambil, kita nggak minta. Nah otomatis yang kita minta pokok sama kerugian imaterial lah, itu kan wajar, itu kita minta sesuai presentasi waktu itu kita sudah ajukan penawaran. Nah kerugian kita perhitungan seperti ini, ya kan. Nah yang kita minta sesuai pokok perkara, ya udah minta separuhnya. Nah sama mereka tidak dikabulkan, akhirnya masuk ke pokok perkara. Berarti dari angka 763 sekian itu imaterialnya berapa, pokoknya berapa? Imaterial 263 sekian, imaterialnya 500 dari 12 orang. Untuk hotel sendiri sekarang berjalan lancar apa gimana? Berjalan, ya berjalan hotelnya. Kalau sampai cari di searching itu pencarian ada di sana, gitu, di belakang bandara. Bang, artinya ke depan udah tidak ada lagi ruang untuk mediasi, Bang? Ya, tetap berjalan sesuai Ya dengan kalau proses kita masuk ke pokok perkara, kemungkinan nanti kan prosesnya mediasi lagi. Kalau kita gugat baru, ya gugatan baru, ya otomatis ada mediasi. Gitu. Cuma kan ini makan waktu pikiran lagi. Ya, otomatis ya nanti kita kemungkinan ya tinggal tim aja mau minta kerugian yang begitu besar atau bagaimana. Karena kan di KUHP kan hal seperti itu wajar, ya kan. Ya kalau nggak begitu kita bisnis contohnya nggak ganti rugi kan, ya kasihan kan, peraturan kan seperti itu. Ya lebih memunculkan keadilan, ya kan. jadi kan Tapi belum ada keputusan berarti kan Bang ya? Apanya? Untuk langkah 2 minggu ke depan ini kan kasih waktu pikir-pikir, masih belum ada keputusan Ya berarti? kita musyawarah dulu, ya kan. Ini kan masih putusan ini mau kita bedah, ya kan, mau kita bedah. Ya intinya kita sudah ikhtiar, sudah sabar. Ya kita udah tidak istirja, ya insya Allah ada hikmahnya dan ganti yang lebih baik. Oke.